Bab 353 Pergeseran Paradigma. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur Leywn. Aku menendang satu kaki di atas langkan atap yang tipis, bersandar ke dinding yang terbuat dari batu bata dan membiarkan perhatianku berkeliaran di kampus Akademi Pusat. Regis, kembali ke kekuatan penuhnya dalam bentuk serigala bayangan besar, meletakkan cakar depannya di atas batu merlon merah dan membiarkan angin sejuk mengipasi api surainya. Saat itu masih pagi dan kampus sebagian besar gelap, dengan semburan merah muda dan oranye menyoroti cakrawala yang jauh. Meski jam kerja, mahasiswa sudah beraktivitas di sekitar kampus, berolahraga atau bekerja melalui latihan. Kilatan sihir sesekali menerangi kampus seperti kembang api, tetapi bisikan itu sunyi di atas menara. Sempurna untuk berpikir. Jadi, kamu benar-benar berpikir kita harus tinggal, iya? Kata Regis, mengendus angin. Dengan relik. Aku menyandarkan kepalaku ke belakang dan menatap ke langit biru hitam. Setengah kenaikan kompas tetap di tempatnya saat kita memasuki reliktem. Meskipun kita bisa datang dan pergi sesuka hati, kita masih membutuhkan tempat yang aman untuk mengaktifkannya. Regis kembali menatapku dengan rasa ingin tahu, matanya yang bersinar cerdas. Dan apakah tempat ini benar-benar aman? Kita bisa kembali ke Darin Ordin, atau neraka, hanya menemukan sebuah gua di pegunungan di suatu tempat atau sesuatu. Itu adalah kumpulan variabel lain yang tidak dapat aku pertanggungjawabkan. Di sini, aku tahu apa yang diharapkan. Kami berisiko kemanapun kami pergi di Alakria, tetapi setidaknya kami memiliki cerita di sini, sebuah identitas. Sebagai seorang profesor, aku tidak hanya memiliki cerita sampul dan perlindungan politik, tetapi aku menyadari bahwa rasa hormat yang secara inheren ditawarkan kepada posisi aku adalah jenis perisainya sendiri. Apapun keingintahuan atau keraguan yang mungkin dimiliki siswa dan rekan fakultas aku tentang aku, kecil kemungkinan mereka akan curiga bahwa aku adalah mata-mata di Catia. Ada sejumlah penjelasan sederhana untuk setiap kesalahan langkah yang mungkin aku buat, dan orang kaya dan berkuasa akan selalu menganggap misteri apapun yang sesuai dengan intrik hewan peliharaan mereka sendiri. Selain itu, kami belum sepenuhnya memahami kompas. Regis meregang sebelum berbaring dengan malas. Bukankah kita, tampaknya cukup sederhana bagi aku. Petik 2. Aku mengeluarkan setengah penurunan kompas dari rune penyimpananku dan menatap kosong pada permukaannya yang melengkung dan tidak bercacat seolah menunggunya untuk membantah Regis. Dia benar. Sementara setengah dari relik membuat portal ke reliktem, yang lain mengizinkan aku untuk kembali, meskipun tidak dengan membuat portal kedua. Butuh beberapa waktu bagiku untuk menyatukan fungsionalitasnya, karena paruh kedua relik itu tidak bereaksi dengan cara apapun ketika aku memasuki reliktem, memaksaku untuk membersihkan zona itu. Namun, ketika aku memasukkan eter ke dalamnya di dekat portal keluar zona, bagian kedua dari relik itu menyala menjadi hidup, menguraikan portal dengan cahaya yang cemerlang. Ketika cahaya itu memudar, aku bisa melihat kamarku di sisi lain. Caira menungguku dengan tidak sabar untuk kembali. Mampu masuk dan meninggalkan reliktem sesuka hati mengubah segalanya. Setelah tes awal, Caira, Regis, dan aku kembali bersama untuk mengeksplorasi lebih lanjut kemampuan relik, menyerap sejumlah besar eter dalam prosesnya. Jadi, sebenarnya berapa banyak jus anggur yang bisa ditampung intimu sekarang? Regis bertanya, jelas membaca pikiranku. Meskipun menjelajahi zona selama 1 jam atau lebih, dan menyerap eter dari kedua binatang yang aku bunuh dan atmosfer, aku masih belum mencapai batas inti 2 lapis. Kami tidak menyebutnya begitu, kataku dengan gusar geli, dan aku benar-benar tidak tahu. Setidaknya 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Petik 2. Bersemangat untuk alasan apapun untuk memanfaatkan kekuatan itu, aku menarik mainan seed pot dari rune dimensi aku. Rekan aku bergeser untuk berbaring miring, melihat aku bekerja dengan sedikit bosan. Ukuran reservoir aether aku tidak pernah menjadi penghalang utama yang menghalangi aku untuk menyelesaikan tantangan 3 langkah, tetapi peningkatan kemurnian aether yang aku simpan dan efisiensi saluran aether aku hanya membuat pemfokusan lebih mudah. Ketika aku menyalurkan aether ke tangan aku untuk membentuk cakar, aku bisa langsung merasakan perbedaannya. Pertama, pengurasan pada inti aku bahkan tidak terlihat. Bentuk cakarnya lebih mantap dan kokoh, dan terasa lebih mudah untuk fokus. Dan sementara cakar ini hanyalah sebuah langkah menuju tujuan aku yang sebenarnya, rasanya menyenangkan akhirnya membuat kemajuan yang nyata. Regis menguap berlebihan, menarik perhatianku. Bersandar malas di sisinya, dia membuat pertunjukan memanjangkan dan menarik cakarnya sendiri, lebih tajam dan lebih panjang. Aku mengejek. Pamer. Mengambil cangkang keras di satu tangan, aku menyelipkan cakar ke dalam slot dan mencari benih di dalamnya. Saat ia masuk ke dalam lubang yang ditinggalkan oleh batangnya, aku menariknya ke bawah, mencoba memaksanya keluar, seperti yang telah aku lakukan puluhan kali sebelumnya. Cakar itu mempertahankan bentuknya, secara otomatis menarik ether dari intiku untuk menjaga dirinya tetap stabil. Melepaskan napas perlahan dan mantap, aku membayangkan bentuk cakar memanjang dan melengkung ke dalam lebih dalam, hampir membungkus benih kecil sehingga pas dengan sempurna di dalam kurva. Aether dengan cepat menanggapi niat aku. Aku menyeringai. Lalu aku tarik. Tidak terlalu keras, tetapi dengan tekanan tetap yang perlahan-lahan aku tingkatkan sampai tepi lubang retak dan menonjol keluar, dan aku bisa merasakan benih meluncur.
Kemudian tekanan dilepaskan. Benih coklat kusam muncul bebas dan mendarat di telapak tanganku. Aku menatapnya, membayangkan bahwa Shadow Claws mengadakan upacara untuk dirayakan ketika salah satu anak mereka menyelesaikan hak lintas ini. Jika aku memiliki lebih banyak waktu di Relic Tombs dengan 3 langkah, mungkin dia akan memiliki beberapa kenangan yang menggembirakan untuk dibagikan kepada aku untuk memberi selamat kepada aku, tapi... Embusan angin bertiup melintasi atap menara dan menarik benih itu, memaksaku untuk menutup erat tanganku di sekelilingnya. Itu adalah pemikiran yang aneh dan serius untuk menyadari bahwa hasil dari usaha panjang aku dengan biji-biji dapat diledakkan dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. Aku melirik ke sekeliling atap yang tandus dan jalan-jalan kosong di bawah. Pegunungan yang tertutup salju naik ungu di kejauhan. Bintang-bintang asing di atas memudar, diserap oleh matahari terbit. Untuk anak Shadow Claw, mengambil benih berarti mengamankan tempat di suku mereka. Namun, bagi aku, itu hanyalah pengingat bahwa aku tidak memilikinya. Maksudku, jika kamu benar-benar tidak menginginkannya, aku bisa melepaskannya dari tanganmu, kata Regis, mengendus dengan penuh semangat pada bola coklat kecil itu. Mengikuti tatapannya, aku melihat lebih dekat pada benih itu dan melihat sebuah torehan di permukaan coklat polos. Secercah cahaya ungu bersinar melalui tempat cakarku menggali benih. Menggunakan cakar ether, aku menggores lebih banyak bagian coklat, memperlihatkan bola padat ether kental di dalamnya, ciri khasnya sepenuhnya tersembunyi oleh eksterior organik. Saat aku menatap hadiahku, bertanya-tanya berapa banyak biji yang terkandung di dalamnya, dagu Regis bertumpu pada lututku. Matanya yang cerah terkunci pada benih, dan kepalanya beringsut lebih dekat. Memikirkan kembali buah kaya ether yang tumbuh di zona hutan tempat aku melawan kaki 1000, aku memasukkan bijinya ke dalam mulutku dan menelannya. Itu terbakar turun dan menetap di perutku seperti batu cair saat inti eterik benih itu pecah dan terserap. Inti aku berdenyut saat menerima aliran energi, dan itu penuh dalam sekejap. Itu terbakar seperti bintang di ulu hati aku. Aku mulai bersinar ketika penghalang padat cahaya ametis berkilauan di kulit aku, ether mengancam untuk melarikan diri. Melenturkan niatku, aku merasakan menara itu mengerang saat batu-batu yang dibentengi dan mortarnya menegang melawan tekanan. Aether ambien berdengung untuk hidup, berputar-putar seperti kepingan salju di sekitar atap. Ada sedikit yang tersisa jika kamu menginginkannya, kataku, membuat Regis tersadar dari kebingungannya. Rekan aku membenturkan kepalanya, mengerutkan moncongnya dengan cemberut. Senjata penghancur buatan dewa sepertiku seharusnya tidak harus puas dengan barang bekas. Sambil menggelengkan kepala, aku memejamkan mata dan mengalihkan perhatian aku ke dalam, menjelajahi inti aku yang menyala-nyala. Sesuai dirimu, aku akan mengambil semuanya kalau begitu. Regis meletakkan cakar yang menenangkan di lututku saat dia menatapku datar. Banyak permintaan maaf, Pak. Halus seperti kerikil, aku menyeringai saat bentuk imaterial serigala bayangan bergabung dengan tubuhku dan mulai menyerap dari lautan ether. Aku tinggal di atap menara sampai pertengahan pagi, menyaksikan kampus bangkit sementara Regis sibuk menyedot sisa ether dari benih dalam diri aku. Bermandikan cahaya hangat matahari dan kesuksesan aku menuruni menara dan menuju ke kelas aku. Langkah aku terasa ringan, seolah-olah aku telah bergerak di bawah air sepanjang hidup aku sampai sekarang, benih itu mengandung lebih banyak ether daripada yang terlihat, mengingat ukurannya. Aku menyempatkan diri untuk melintasi kampus, enggan menghadapi ruangan yang penuh dengan remaja ala Krian yang dimanjakan. Sebaliknya, aku fokus untuk mengendalikan kekuatan yang berusaha keluar dari aku. Lapisan kedua inti aku bukanlah pertumbuhan tambahan untuk cadangan ether aku, itu eksponensial. Aku tahu akan butuh waktu untuk menyesuaikan dengan beratnya di dada aku. Aku baru saja melewati perpustakaan ketika aku melihat kepala yang akrab dengan rambut oranye yang memudar menjadi kuning cerah. Briar berdiri di sekitar dengan beberapa gadis lain seusianya. Salah satu dari mereka melihatku dan pasti mengatakan sesuatu, karena Briar berbalik dan melambai kecil, membuat teman-temannya terkikik dan menggodanya. Memutar matanya ke arah mereka, dia melepaskan diri dan berjalan cepat ke arahku. Hei, Profesor, katanya, memantulkan bola kakinya dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Aku baru mendengar. Selamat. Aku sebenarnya sedikit kecewa karena aku sudah mengambil kelas bodoh itu, kalau tidak aku akan mendaftar. Fritra tahu kamu akan membutuhkan petarung yang baik. Aku mengerutkan kening, tertangkap basah. Maaf, kamu apa? Wajahnya mencerminkan kebingunganku sendiri. Tunggu, bukankah? Oh, maaf. Aku berasumsi, salah satu temannya memanggilnya, dan kerutannya semakin dalam. Lupakan, aku yakin kamu akan segera mengetahuinya. Hati-hati, dan semoga beruntung. Begitu saja, Briar mundur dan terlipat kembali ke dalam kelompok gadis. Kepala mereka tertunduk saat mereka mulai berbisik, dan Briar mengirimiku pandangan tidak pasti terakhir sebelum mereka berubah menjadi satu kelompok dan menghilang ke salah satu dari banyak gedung akademi yang belum kujelajahi. Tentang apa itu? Tanya Regis. Tidak yakin. Aku telah melihat Alakrian muda yang serius beberapa kali di sekitar kampus sejak dia pertama kali membimbing aku melintasi Cargidan, tetapi dia tidak pernah bermaksud untuk melakukan percakapan ramah. Mengabaikan komentar samar Briar, aku berbalik ke arah kompleks Striker, tempat kelasku berada.
Aku tidak pergi jauh sebelum aku dipersingkat oleh wajah familiar lainnya, yang tidak pernah kuduga akan kulihat di Central Academy. Apakah aku melihat sesuatu? Aku bertanya pada Regis. Seseorang menabrakku dari belakang. Saat aku menatap tajam ke arah orang itu, seorang pria muda yang mengenakan armor baja gelap di atas seragamnya, dia meringis. Maaf, Profesor. Aku harus mencarinya di antara kerumunan, karena dia bergerak cepat, tetapi dia tampaknya menjaga dirinya sedikit terpisah dari arus siswa, yang membuatnya menonjol. Berjalan lebih cepat untuk mengejarnya, aku mengulurkan tangan dan meletakkan tangan di bahunya. Wanita muda itu mengeluarkan jeritan terkejut dan dia berputar, matanya melebar dan satu tangan akan menutupi mulutnya. Maila. Aku hampir tidak mengenali penyihir muda dari kota Maerin. Dia baru saja menjadi seorang gadis, bagian yang sama gugup dan bersemangat, tapi di sini, dia tampak berubah. Kejutannya berkembang menjadi kegembiraan saat dia mengenali aku. Ascender Grey, itu kamu. Ketika aku melihat kamu terdaftar sebagai profesor untuk kelas taktik peningkatan jarak dekat, aku berharap, tetapi kemudian kamu tidak muncul dalam beberapa hari pertama, jadi aku pikir, aku tidak tahu, itu hanya kesalahan atau kebetulan atau semacamnya. Dia terdiam saat pipinya memerah, mengingatkan adiknya, Loreni, pertama kali kami bertemu. Sambil menyelipkan seikat rambut pirang ke belakang telinganya, dia berkata, maaf. Aku sedang melamun. Maila, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bertanya, setelah upacara penganugerahan. Aku menjalani banyak pengujian dengan Asosiasi Ascenders, jawabnya, dan mereka mengirim aku ke sini untuk dilatih, karena lambang aku. Awalnya aku benar-benar takut dan kecewa, karena jauh dari kota Maerin, tapi sebenarnya baik-baik saja. Dia melirik beberapa siswa yang lewat dari sudut matanya. Kecuali beberapa siswa darah tinggi tidak terlalu baik. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tunggu, kataku saat kata-katanya yang terburu-buru menembus keterkejutanku. Apakah nama darahmu Fairweather? Ya, itu aku. Dia memberiku salam kecil. Aku tidak menyadari ketika aku melihat kamu terdaftar di daftar kelas aku. Tapi di mana kamu sesi terakhir? Dia menendang tanah dan memberiku senyum malu-malu. Maaf, beberapa siswa lain memilih tanpa nama, kau tahu, dan seorang anak laki-laki yang baik mencoba membela kita, tapi kemudian mereka hanya mengolok-oloknya juga, jadi aku akhirnya pergi ketika aku melihat Profesor, kamu tidak ada di sana. Berharap itu akan membantu bocah itu juga. Dia mengangkat bahu. Tidak apa-apa, meskipun, jujur. Aku sudah belajar banyak, sulit dipercaya ini baru beberapa bulan. Aku mulai bergerak lagi, memberi isyarat padanya untuk berjalan bersamaku saat kami menuju kelas. Kamu seorang penjaga, kan? Jadi mengapa mengambil kelas pertarungan non-sihir? Ekspresinya kembali cerah. Aku mengambil semua yang aku bisa. Aku mungkin seorang penjaga, tetapi jika aku pergi ke reliktem maka aku ingin bisa membela diri. Selain itu, sejauh ini sangat menarik. Maila terus berdialog, bercerita tentang kelas dan profesornya yang lain, serta saudara perempuannya dan orang-orang lain di Maerin. Rupanya, kota itu telah menerima aliran sumber daya serta minat dari akademi di seluruh Alakria setelah Belmund dan dia menerima rune tingkat lanjut. Asosiasi Ascenders bahkan memilih untuk memperluas layanan di portal penurunan di Maerin yang akan menyebabkan ledakan besar dalam perdagangan dan pedagang, jadi keluarga aku. Aku mengangkat tangan, menenangkannya saat kami mendekati ujung lorong di depan kelasku. Kerumunan kecil telah berkumpul di sana, semua mencoba mengintip melalui jendela kecil untuk mencari sesuatu di dalamnya. Caira adalah orang pertama yang memperhatikanku, bibirnya membentuk ekspresi tegas. Mataku menyipit ketika menyadari bahwa Kaiden Apelion juga ada di sana. Aku belum berbicara dengannya sejak malam ketika dia hampir menangkap aku berteleportasi keluar dari reliquary. Pikiran pertamaku adalah dia telah memberitahu seseorang, dan sekelompok penjaga bersenjata, atau mungkin bahkan skite, seperti Dragot atau Kadel, menungguku, tapi kemudian aku teringat ucapan selamat Briar. Namun, ketika aku melihat seringai puas diri di wajah Profesor Graeme, aku kembali tidak yakin. Menyenangkan sekali, Gray. Nasib buruk, sungguh. Walaupun menurut hemat aku akan mengatakan bahwa meningkatkan kualitas fakultas lembaga ini tidak pernah buruk, celotehnya sebelum bertukar tawa dengan rekan-rekannya di dekatnya. Profesor lainnya bubar dan menjauh dari pintu aku, ekspresi mereka bervariasi dari kasihan hingga rasa ingin tahu, dengan seorang lelaki tua bahkan memberi aku anggukan keras sebelum melangkah mundur. Caira meremas bahuku, matanya keras tapi menenangkan. Kaiden mendekat dan berbisik, jangan biarkan mereka menjatuhkanmu tanpa perlawanan, ya. Aku berhenti, sekali lagi membayangkan Kadel, Dragot, atau bahkan Agrona sendiri berdiri di kelasku, menungguku tiba. Apakah para skites akhirnya melacakku? Seolah-olah kita akan sangat beruntung, kata Regis, sekarang terjaga dan praktis bersenandung dengan antisipasi. Apakah menurutmu kita bahkan perlu menghancurkan Destruction untuk menendang pantat Dragot pada saat ini? Maksudku, dengan inti dual layar baru milikmu. Seperti yang dilakukan profesor lain, aku melirik melalui jendela kecil di pintu aku. Dan sementara itu bukan skite yang menungguku, apa yang kulihat tidak benar-benar menenangkan sarafku. 4 sosok berdiri di bagian bawah kursi stadion, dekat platform pelatihan.
Valen dari Ramsayer berdarah tinggi sedang berbicara dengan sutradara, kakeknya, yang memiliki kulit kehitaman yang sama dengan Valen, tetapi mengenakan kebangsawanannya dengan tidak terlalu angkuh. Kepala Departemen Tempur, Rafferty, berdiri agak ke samping. Aku berasumsi dari pendiriannya, masih seperti patung dengan pandangan menunduk ke sepatunya, bahwa dia tidak nyaman dengan sesuatu. Pria keempat kurus dan berotot. Rambut hitamnya diikat menjadi jambul, dan dia datang dengan mengenakan armor kulit yang diwarnai hitam dan biru dari Akademi Pusat. Dia memasang senyum lebar yang menunjukkan terlalu banyak gigi dan mengangguk mengikuti apapun yang dikatakan Valen. Profesor, haruskah aku tunggu di sini? Aku menginstruksikan Mayla, hanya mengingat bahwa dia masih di sana. Saat aku memasuki kelas, Valen mengakhiri monolognya untuk mempersempit pandangannya dan menjulurkan dagunya. Orang asing itu segera mengalihkan perhatiannya ke aku, matanya yang abu-abu merayap melintasi aku saat mereka mengamati aku dengan lapar. Direktur Ramsayer memecah kesunyian. Profesor Gray, masuklah. Kami tidak bermaksud untuk menyergapmu di kelasmu, tetapi seorang pelari yang dikirim ke kamar pribadimu pagi ini tidak dapat menghubungimu. Meskipun kata-katanya sopan, nadanya terpotong dan tajam dengan celaan. Sekarang kamu ada di sini, bagaimanapun, kami memiliki masalah yang paling serius untuk didiskusikan. Yang, tanyaku, membiarkan kekhawatiranku muncul dalam suaraku. Sudah menjadi perhatianku, Direktur Ramsayer menatap Valen dengan tajam, bahwa perilakumu terhadap kelas ini kurang perhatian, Profesor Gray. Ini tidak dapat diterima pada saat-saat terbaik, tetapi sekarang lebih dari sebelumnya sangat penting bahwa seorang guru yang kompeten tersedia untuk membimbing siswa taktik peningkatan jarak dekat. Aku berdiri tegak, bahuku kendur saat kedua tanganku saling menggenggam di belakangku. Dan mengapa begitu, jika kamu tidak keberatan aku bertanya? Direktur, yang berdiri tegak lurus, mengamati aku dengan cermat sebelum menjawab. Dalam situasi yang berbeda, aku akan berada di sini untuk memberi selamat kepada kamu. Dia berhenti, membiarkan momen itu berlama-lama. Seperti yang mungkin kamu ketahui, Vekor akan menjadi tuan rumah Victoriat tahun ini. Taktik peningkatan jarak dekat telah dipilih sebagai salah satu kelas untuk bersaing. Petik 2. Aku membuka mulut untuk bertanya mengapa, tapi Regis menggeram peringatan mental cepat untuk menghentikanku. The Victoriat adalah turnamen besar yang membawa Alakrians dari setiap wilayah untuk bersaing, sebagian besar dalam pertempuran. Jenis atau kelas pertarungan dipilih dengan undian, jadi pertarungan non-sihir tingkat menengah pastilah salah satu kelas yang dipilih. Aku mengerti, kataku dengan lantang. Sayangnya, nasib buruk bagi kami. Ini lebih buruk dari itu. Turnamen sebagian besar berfokus pada Skites dan pengikut mereka, lanjut Regis. Tantangan disetujui oleh penguasa, memungkinkan penyihir yang cukup kuat atau terhubung untuk menantang Skite tua atau pengikut untuk tempat mereka. Uto selamat dari selusin tantangan selama bertahun-tahun. Victoriat adalah tempat terakhir yang kami inginkan. Aku bertemu dan memegang mata Direktur Ramsayer, menyilangkan tangan dan sedikit memiringkan kepala. Aku mengerti mengapa kamu mungkin ingin membuat perubahan. Apakah aku harus berasumsi bahwa pria ini, aku menggelengkan kepala ke arah orang asing itu, akan menggantikan aku? Memang, Direktur mengkonfirmasi tanpa basa-basi. Ini Dreker dari Vasere berdarah tinggi. Dia telah menjadi guru privat Valen selama beberapa tahun sekarang, dan merupakan petarung yang hebat. Dia telah menawarkan untuk memimpin kelas ini dalam persiapan mereka untuk Victoriat, dan aku telah menerimanya. Dia akan segera memulai, dan kamu akan diberikan. Aku ingin kesempatan untuk mempertahankan posisiku, kataku datar. Regis menghela nafas pasrah. Kata-kata aku mungkin juga menjadi kentut sekilas bagi kamu. Direktur menyipitkan mata ke arahku, sedikit mengernyit. Dia tampak lebih tertarik daripada marah. Tolong jelaskan. Sebelum aku bisa berbicara, pintu kelas terbanting terbuka dan Enola melangkah masuk, terlihat sangat kesal. Namun, ketika dia melihat direktur dan kepala departemen, dia membeku. Direktur Augustin mengangkat tangan dan berkata, tolong tunggu di luar sebentar, Nona Frost. Biarkan dia tinggal, kataku, menunjuk ke pintu. Bahkan, biarkan mereka masuk dan menonton. Menonton apa? Tanya Rafferty, meski perhatiannya tertuju pada sutradara, bukan aku. Ayo kita perjuangkan, kataku, melihat melewati Valen dan direktur menuju tutor. Kamu membutuhkan seseorang yang pernah terlibat dalam pertarungan nyata dan dapat menunjukkan kepada para siswa betapa pentingnya mempertahankan diri tanpa sihir. Permisi, calon penggantiku membentak, keangkuhannya yang menyendiri menghilang. Aku ingin kau tahu bahwa aku. Biarkan mereka menonton duel kita. Itu akan memberi mereka kepercayaan pada siapapun yang menang. Direktur Ramsayer mengusap dagunya, tatapannya beralih ke pintu tempat para siswa mulai berkumpul. Kakek, ini tidak masuk akal. Kamu tidak bisa mengharapkan Dreker untuk, direktur melambai untuk diam, menyebabkan mulut Valen hampir tertutup. Ya, ide yang bagus, Profesor Gray. Kepada Dreker, dia berkata, aku yakin dengan kemampuan kamu, tetapi menunjukkannya kepada siswa akan membangun kegembiraan untuk transisi. Dreker membungkuk. Aku siap melayani kamu, Direktur Ramsayer. Kau tahu, bisa membaca pikiranmu hanya membuatmu semakin bingung. Aku memberi isyarat agar para siswa yang menunggu di luar di aula untuk masuk.
Enola perlahan menuruni tangga sementara seluruh kelas masuk, termasuk Maila. Ada beberapa obrolan yang membingungkan ketika orang-orang melihat direktur dan kepala departemen, tetapi atas sinyal aku, mereka semua menemukan tempat duduk mereka dan menjadi tenang. Direktur melangkah maju dan memperkenalkan dirinya untuk kepentingan setiap siswa yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, lalu menjelaskan apa yang akan terjadi. Ketegangan gugup menyelimuti mereka, tetapi aku tidak berpikir itu untuk keuntungan aku. Sebagian besar perhatian mereka tertuju pada tutor Valen saat Direktur Ramseyer memberi isyarat kepadanya untuk melangkah maju. Aku tahu itu tidak biasa bagi akademi untuk masuk dan mengganti profesor di pertengahan musim, dan untuk alasan ini, aku ingin lebih memperkenalkan Dreker dari Vasere Darah Tinggi. Berasal dari Seklar, Dreker telah menghabiskan seluruh hidupnya menyempurnakan seni bertarung sebagai striker. Seorang ascender, seorang prajurit, seorang pelatih, seorang tutor. Kamu akan menemukan diri kamu di tangan yang sangat baik dengan Profesor Vasere. Tetapi apakah anggota tubuhnya telah putus dan tumbuh kembali, bermandikan lahar, atau telah dihancurkan dari dubur serangga seperti yang kita alami? Regis bertanya dengan nada singkat. Aku pikir tidak. Yah, pikirku, menahan senyum saat aku melihat para siswa. Sebagian besar dari mereka telah menggunakan taktik peningkatan jarak dekat untuk melakukan kesalahan, bukan untuk belajar bagaimana bertarung, dan aku bisa tahu dari ekspresi gugup bahwa beberapa dari mereka sudah berpikir untuk menjatuhkan kelas. Mereka yang paling bersemangat, Enola, khususnya, sepertinya akan meledak dari kulitnya, memberikan penilaian kepada calon profesor baru mereka. Kamu bertingkah seolah kamu peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentangmu, Regis menunjukkan dengan adil. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang kamu lakukan? Aku baru saja menemukan alasan lain mengapa aku harus tetap menjadi profesor. Aku bisa merasakan rekan aku memutar matanya, tetapi tidak ada kata lain yang diucapkan. Sekarang, jika pejuang kita mau masuk ring, direktur mengumumkan, berdiri ke samping untuk memungkinkan pandangan yang jelas bagi para siswa. Mari kita lihat siapa yang paling cocok untuk mempersiapkan kelas ini untuk Victoriat. Dreker dan aku memasang platform yang ditinggikan dari sisi yang berlawanan. Pria itu berhenti menyeringai saat aku berjalan di pintu, tapi sekarang dia memberiku seringai percaya diri. Memastikan aku memperhatikan, dia dengan cepat berpindah di antara berbagai posisi, kakinya praktis menari melintasi peron. Apakah kamu pendukung sikap penjaga Vekorian atau sikap Basilis maju? Mengabaikan pertanyaannya, aku menarik napas perlahan dan terukur, memastikan kekuatanku terkendali dan aku terkendali. Suara Direktur Ramseyer terdengar di seluruh kelas. Mulai. Kaki Dreker berkedip saat tubuhnya bergoyang. Aku bisa melihatnya mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu di balik tinjunya yang terangkat. Aku mohon kamu untuk mengambil sikap yang tepat. Lebih baik lagi, aku memberi kamu langkah pertama. Petik 2. Aku mengangguk saat aku mengerahkan kekuatan ke kakiku. Maaf, ini bukan masalah pribadi. Jarak di antara kami menghilang saat tinjuku menghantam lawanku yang bermata lebar, yang nyaris tidak bisa bertahan tepat waktu. Memutar ke depan, aku membawa kaki kanan aku di antara kaki Dreker dan mendorong siku aku ke sisi kepalanya. Dua pukulan ke rahang dan satu ke telinganya, dan guru Valen menghantam tanah. Aku menjepit satu lutut di bawah tulang selangkanya saat kakiku yang lain mengunci lengan di tempatnya. Mataku tertuju pada sutradara, menunggunya untuk memanggil pertandingan. Dreker meronta-ronta, tapi hanya berhasil membenturkan dahinya ke tulang keringku. Aku rasa itu sudah cukup, Profesor Gray. Tampaknya ada lebih banyak hal untuk kamu daripada yang diberitahukan kepada aku. Direktur Ramseyer menatap cucunya dengan tatapan tajam. Bocah itu memiliki cukup akal untuk terlihat kecewa. Melepaskan Dreker, aku bangkit dan menawarkan bantuan padanya. Rambut acak-acakan dan wajah sudah mulai membengkak, tutor Valen menatapku tajam sebelum menerima tanganku dan menarik dirinya ke atas. Aku mungkin akan membantah jika aku pikir aku punya kesempatan, dia mengakui dengan lemah lembut. Membiarkan senyum tipis, aku melepaskan tangannya yang kasar dan kapalan. Kamu memiliki penjaga yang kuat. Melompat turun dari platform pelatihan, aku mengalihkan perhatian aku ke siswa. Sebagian besar menonton dengan terkejut. Maila tersenyum padaku, sementara Enola menatapku dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Set, aku perhatikan, tidak memperhatikan aku, tetapi menatap tinjunya sendiri yang terkepal. Tetap saja, Valen yang mengejutkanku. Bocah darah tinggi itu tidak mencibir atau cemberut seperti yang kuduga. Sebaliknya, dia dengan tenang duduk di sebelah Portrel dan Remy, menyuruh mereka diam ketika mereka mulai berbisik dengan panik, dan menunggu. Aku mengusap bagian belakang leherku. Ayo kita mulai.